Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu bagi kami. Ada kesempatan untuk kami mendengarkan akan firman-Mu. Ajari kami untuk selalu mendengarkan akan firman-Mu. Dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bergantian. Di bawah perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur yang Yesus sangat berpikir oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-Nya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu makanannya apa, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air itu." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke air hidup yang kekal." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema minggu hari ini adalah air kehidupan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus kita yang berdosa, atau menebus manusia yang berdosa. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan bahwa ada salah satu cerita Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Jika kita perhatikan ayat yang ke-9 dengan jelas bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tentu kita akan bertanya, mengapa? Sebenarnya yang pertama adalah orang Samaria itu bukan orang yang bersunat atau orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Israel. Dan yang kedua, orang Samaria itu terkenal dengan penyembah berhala. Dan yang ketiga, orang Samaria itu terkenal dengan orang yang sangat berdosa. Maka itu, ini adalah titik poin orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tapi kalau kita perhatikan di dalam teks ini, ternyata Yesus berbeda. Dia tidak ingin tradisi itu melekat pada dirinya, dan akhirnya dia mau bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini. Dan kalau kita perhatikan, Yesus juga pernah berkata bahwa dia datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini kita akan melihat
dua poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Yesus berbicara dengan seorang Samaria dan adalah perempuan. Nah, salah satu tradisi Yahudi, perempuan itu dianggap adalah satu hal yang terbelakang, atau dia ditempatkan di tempat yang paling belakang. Bahkan seorang Yahudi itu tidak patut berbicara dengan seorang perempuan. Itu tradisi. Dan bukan hanya itu, tetapi kita melihat bahwa perempuan Samaria ini juga adalah seorang yang berdosa. Nah, ini adalah dua hal yang dikatakan double minus. Tetapi Yesus, dia tidak melihat itu sebagai double minus. Dia mau mendekatkan dirinya kepada orang berdosa ini. Dia tidak melihat tradisi itu sebagai sesuatu yang melekat pada dirinya, tapi dia mau keluar untuk mengajarkan sesuatu yang berbeda, dan akhirnya membawa orang supaya mengenal siapa diri Yesus itu. Maka itu kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya, ayat 5 dan seterusnya, itu dia menjelaskan tentang perempuan Samaria ini yang berdosa. Bahkan di ayat yang ke-16 dan 18, perempuan ini memiliki 5 suami, tapi semuanya bukan suaminya. Perhatikan, di sini kita melihat bahwa ternyata betul bahwa perempuan Samaria atau orang Samaria itu terkenal dengan adalah orang yang berdosa. Dan kalau kita perhatikan ini, sebenarnya orang Samaria, Yesus tidak datang kepada orang Samaria pada saat itu. Yesus datang untuk mencari orang yang terhilang dari bangsa Israel, orang yang belum percaya. Dia mau membawa mereka supaya mengenal siapa Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Dan sebenarnya bukan hanya perempuan Samaria itu, tetapi kita pun adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Jadi bukan hanya perempuan Samaria itu. Maka itu Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi dia datang untuk kita semua. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat luar biasa, yang tidak melihat dosa kita yang begitu berat itu. Dia mau datang untuk menebus kita. Maka itu kita harus mengakui segala dosa kita sebagaimana perempuan Samaria ini. Walaupun dia adalah seorang yang berdosa, tetapi dia mengakui kesalahannya di hadapan Yesus. Dia mengakui bahwa semua laki-laki itu bukan suaminya. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita teladani. Kita perlu mengaku dosa kita. Dan yang kedua, dalam cerita ini kita akan melihat bahwa Yesus tidak hanya lari dari atau tidak hanya mengikuti tradisi orang Yahudi, tetapi di sini dalam cerita firman Tuhan ini kita menemukan bahwa Yesus sedang memperkenalkan dirinya sebagai air kehidupan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, karena di ayat yang lain Yesus juga pernah berkata bahwa dia adalah roti hidup. Bukan hanya roti hidup, tetapi dia juga adalah pintu. Dia adalah jalan dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka kita lihat bahwa Yesus tidak hanya mengatakan bahwa ia adalah air kehidupan, tetapi di ayat yang ke-14 dalam firman Tuhan kita hari ini, Yesus sedang sebenarnya mau berkata bahwa ia adalah sumber air hidup itu. Yesus tidak hanya berkata akulah air kehidupan, tapi dia mau berkata bahwa akulah sumber kehidupan itu. Perhatikan ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini berarti bahwa Yesus itu bukan hanya air kehidupan. Kita tidak hanya tahu Yesus adalah air kehidupan, tapi dia adalah sumber kehidupan itu. Maka itu seharusnya kita harus datang kepada sumber itu.
Kita harus datang kepada sumber itu. Kalau dia mengatakan dia adalah air kehidupan, maka dia akan memuaskan dahaga haus kita. Tapi ini bukan soal jasmani, tapi ini soal jiwa yang haus akan kebenaran. Jiwa yang haus akan kehidupan itu. Maka ini bukan berbicara soal hal-hal jasmani, tapi ini berbicara tentang jiwa yang haus akan kebenaran. Karena itu, mari datanglah kepada Yesus, percayalah dengan sungguh-sungguh, serahkanlah hidupmu hanya padanya. Dengan demikian, maka hidupmu akan menjadi berkat. Sebagaimana perempuan Samaria ini, dia mau datang, dia mau mendekatkan dirinya, dia mengaku dosanya di hadapan Yesus. Dia mau supaya beralih dari dosanya, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini. Kita tidak hanya tahu bukan hanya Yesus adalah air kehidupan, tapi kita tahu bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita. Dalam belajar, mintalah kepada Dia. Dia adalah sumber hikmat itu. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Dia adalah sumber hikmat itu. Maka itu mintalah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan. Kemampuan kita terbatas. Tapi mintalah kepada Yesus. Dia akan memberikan kamu pengetahuan, memberikan kamu kekuatan. Kalau kamu mengalami keletihan, capek mungkin, berilah, mintalah kepada sumber kekuatan itu. Dia akan memberikan kamu kekuatan dan Dia akan memberikan kamu kelegaan. Jika Anda melakukan dosa, maka akuilah di hadapannya. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil untuk mengampuni dosamu. Maka itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari perempuan Samaria ini, mengaku dosa kita, datang kepada Dia, utamakan Dia, karena Dia adalah sumber kehidupan kita dan Dia adalah Allah kita. Ayat terakhir yang akan kita baca bersama-sama menjadi ayat penutup kita adalah Yohanes 3 ayat 36. Mari kita sama-sama membaca Yohanes 3 ayat 36. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya. Tapi kami mohon penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami boleh belajar dan hidup di dalam firman-Mu. Ajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Maka itu tolong kami. Ini doa kami, ini sembahyang kami, hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.